Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Lab Kimia Terpadu 2 Universitas Muhammadiyah Malang akan menjelaskan materi kimia farmasi analisis, yaitu penetapan validasi pada penetapan kadar asam salisilat dengan metode spektrogrametri visible. Untuk yang pertama, kita siapkan alat dan bahan. Yang pertama ada bahan asam salisilat, kemudian bisa menggunakan sampel yang menggunakan bedang salisil, kemudian beberapa macam labu ukur yang fungsinya berbeda-beda. Di sini ada labu untuk baku induk, disiapkan 2. Kemudian baku kerja kita siapkan 5 labu ukur ukuran 25 mili. Kemudian ada 1 labu ukur untuk digunakan labu pembanding. Labu 50 mili dan labu 25 mili digunakan untuk sampel A, dan labu 25 mili sampel B. Tidak lupa juga kita siapkan labu ukur 25 mili untuk validasi 1, 3 kali replikasi, kemudian validasi 2, ukurannya sama 25 mili, replikasi 3 kali, dan tidak lupa juga kita siapkan pipet volume, kemudian pipet ukur dan pipet tetes. Selanjutnya kita siapkan juga botol timbang, kemudian spatula logam. Selanjutnya juga kita siapkan FeCl3 konsentrasi 0,5%, dan tidak lupa kita juga siapkan metanol sebagai pelarut pada praktikum validasi kali ini. Tujuan praktikum kali ini untuk menjamin bahwa suatu metode analisis yang kita gunakan itu bersifat akurat, spesifik, reproducible, dan tahan pada kisaran analit yang akan digunakan di validasi tersebut. Kemudian parameter yang kita gunakan pada praktikum validasi ini adalah presisi dan akurasi. Untuk tahap pertama kita buat baku induk 1 dan 2. Yang pertama kita timbang secara tidak langsung asam salisilat 125 mg. Untuk cara penimbangannya secara tidak langsung bisa dilihat atau dipelajari pada video sebelumnya, video pengenalan alat timbang. Baik, ini sudah saya timbang. Kemudian hasil timbangan dimasukkan ke dalam beker gelas, kemudian dilarutkan menggunakan pelarut metanol larut atau sampai larut. Kemudian ketika sudah dirasa homogen, kita tuang di tempat labu ukur baku induk 1 dengan konsentrasi 2500 ppm. Setelah baku induk jadi dengan konsentrasi 2500 ppm, diambil menggunakan pipet volume 5 mili, kemudian diletakkan di baku induk 2 dan dietkan etanda dengan konsentrasi 250 ppm. Tahap ini disebut pembuatan baku induk 1 dan baku induk 2. Untuk selanjutnya kita masuk tahap pembuatan baku kerja 1 sampai 5. Untuk tahap selanjutnya, setelah kita membuat baku induk 2 dengan konsentrasi 250 ppm, kita membuat baku induk 1 sampai baku induk 5. Yang pertama, kita pipet 1 mili dari baku induk 2 menggunakan pipet volume 1 mili. Dipaskan ya untuk etanda dengan meniskus tembung bawah. Setelah didapat volume 1 mili dari baku induk 2, kita masukkan ke labu ukur atau baku kerja 1. Setelah baku induk 2 diambil 1 mili, kemudian dimasukkan dalam baku kerja 1. Kemudian kita siapkan reaksi FeCl3 0,5%, diambil 3 mili. Setelah didapatkan FeCl3 sebanyak 3 mili, kemudian dimasukkan ke baku kerja 1. Dietkan etanda menggunakan pelarut metanol. Diulangi prosedur pada baku kerja 1 hingga baku kerja 5.
dengan prosedur yang sama. Tahap selanjutnya, pembuatan baku pembanding. Baku pembanding terdiri dari reagen FeCl3 0,5% dengan ditambahkan pelarut metanol. Untuk volume reagennya kita ambil, setelah didapat volume 3 mili, kita masukkan ke dalam labu ukur 25 mili sebagai baku pembanding dan ditambahkan metanol sampai garis tanda. Setelah di-add-kan, jadilah ini namanya larutan baku pembanding. Selanjutnya adalah tahap pembuatan sampel. Sampel yang kita gunakan adalah bedak salisil. Ditimbang bedak salisil sebanyak 300 mg dengan seksama. Setelah didapatkan sampel, kemudian kita masukkan ke dalam beker dan dilarutkan dengan metanol sebanyak IS. Setelah kita larutkan, kita masukkan ke dalam labu ukur 50 mili yang disebut dengan sampel A. Kita tuang. Kita bilas sisa-sisa bedak atau sampel tadi. Setelah sampel masuk ke dalam labu ukur, kita add-kan dengan pelarut metanol sampai garis tanda. Setelah didapatkan sampel A, kemudian sampel tersebut kita saring menggunakan kertas saring hingga didapatkan filtrat dari sampel A. Setelah didapatkan filtrat sampel A, kemudian kita ambil menggunakan pipet volume sebanyak 3 mili. Setelah didapatkan 3 mili, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 25 mili yang kita sebut dengan sampel B. Kemudian ditambahkan dengan reagen FeCl3 sebanyak 3 mili. Kemudian kita tambahkan pelarut metanol sampai tanda. Kemudian tahap selanjutnya adalah pembuatan larutan validasi. Larutan validasi kita buat 2 konsentrasi. Validasi pertama kita ambil dari sampel A sebanyak 1 mili, kemudian kita replikasi sebanyak 3 kali. Kemudian untuk validasi 2 kita pipet dari sampel A sebanyak 2 mili, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 25 mili dan direplikasi sebanyak 3 kali. Setelah larutan masuk ke dalam labu ukur, kemudian ditambahkan bereaksi FeCl3 sebanyak 3 mili. Kemudian setelah ditambahkan reagen, ditambahkan pelarut metanol sampai tanda. Untuk tahap selanjutnya, kita pengambilan atau pengamatan absorbansi dari masing-masing bahan yang kita sediakan. Selanjutnya adalah pengukuran absorbansi dari baku pembanding, kemudian dilanjutkan dengan baku 3, kemudian dilanjutkan dengan BK1, 2, 4, dan 5, kemudian dilanjutkan dengan validasi 1 sebanyak 3 kali atau 3 kali replikasi,
Kemudian dilanjutkan dengan validasi 2 sebanyak 3 kali replikasi, dan yang terakhir sampel B. Untuk selanjutnya adalah tahap preparasi. Ambil kuvet. Untuk cara pemegangan kuvet memiliki dua sisi yang lebih jernih dan sisi yang kasar. Untuk cara pegangnya, kita pegang posisi atau bagian yang kasar, kemudian kita bilas dengan pelarut. Pelarut yang kita gunakan adalah metanol, kemudian dibilas. Dan dibuang di wadah yang telah disediakan. Setelah dibilas, kita tuang baku pembanding atau belangko. Pastikan sisi bening dari kuvet tidak basah atau dilap menggunakan tisu. Setelah kuvet dibersihkan, lakukan atau ulangi prosedur tersebut pada sampel-sampel selanjutnya. Kemudian lakukan pengukuran pada alat spektro. Setelah tahapan preparasi selesai, maka dilanjutkan ke tahap pengukuran absorbansi. Untuk alat yang kita gunakan adalah spektrofotometer. Namun sebelum kita melakukan pengukuran, terlebih dahulu kita harus sudah menyiapkan satu lembar kertas yang akan kita gunakan untuk mencatat absorbansi yang terbaca oleh alat spektrofotometer. Kemudian untuk pengoperasian alat spektrofotometer ada dua tahap yang akan kita lakukan. Yang pertama, pengukuran panjang gelombang maksimum, lalu yang kedua, pengukuran absorbansi larutan baku standar dan sampel. Untuk yang pertama, pengukuran panjang gelombang maksimum, pilih mode menu, kemudian dilanjutkan pilih spektrum, kemudian setelah itu kita isi parameternya. Karena di sini kita menggunakan metode spektrofotometri visible, maka panjang gelombang yang kita gunakan adalah 380 nanometer sampai 780 nanometer. Kemudian kita setting, kita sesuaikan. Jika sudah, kita masukkan kuvet yang berisi belangko yang sudah kita siapkan tadi. Cara memasukkan kuvet adalah bagian yang kasar menghadap ke arah kita. Setelah dimasukkan, ditutup kembali. Kemudian setelah itu kita tekan F1 sampai bunyi beep. Setelah bunyi beep, kita ganti kuvet dengan larutan baku standar. Caranya, selawat dibuka kembali, kemudian kuvetnya dikeluarkan, lalu diganti dengan kuvet yang sudah diisi dengan larutan baku standar. Selanjutnya dibuka kembali, kemudian dimasukkan kuvet yang sudah diisikan dengan larutan baku standar. Kemudian setelah itu kita tekan start hingga muncul kurva. Setelah muncul kurva, maka dilanjutkan dengan menekan F2 sampai dia muncul seperti tabel, kemudian dicatat lambda yang terbaca. Setelah itu, tekan return sampai kemudian ini. Kemudian tahap yang kedua yaitu pengukuran absorbansi larutan baku standar dan sampel. Yang pertama, pilih mode menu, kemudian pilih fotometrik. Setelah itu tekan go to WL, kemudian masukkan panjang gelombang sesuai yang tadinya terbaca. Jika sudah, tekan enter. Selanjutnya, ganti kuvet yang berisi larutan baku standar dengan larutan belangko. Jika sudah, silakan tekan auto zero hingga bunyi beep. Jika sudah, kita ganti kuvet yang berisi larutan belangko dengan larutan baku standar atau sampel. Jika sudah, kita tekan start. Kemudian dicatat absorbansi yang terbaca. Karena tadi yang kita gunakan adalah larutan baku standar, yaitu baku kerja 3, maka kita tulis absorbansi larutan baku kerja 3
yaitu 0,009. Jika sudah, maka dilakukan langkah-langkah yang sama seperti sebelumnya. Lakukan bergantian hingga seluruh larutan uji selesai. Jika sudah selesai, maka tekan return kembali hingga ke mode ini. Jika sudah selesai melakukan pengukuran, maka dilanjutkan dengan tahapan pengolahan data yang akan kita hitung, yaitu akurasi dan juga presisi. Sekian untuk praktikum validasi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.